Liga Spanyol. Liga Spanyol Bersama boleh tim tahan, tersebut, no? Van Rooyen selalu menjadi pilihan utama dan sudah memainkan 7 pertandingan di musim ini. Pilihan yang tepat pastinya, karena demi mengembangkan karir yang lebih baik lagi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke, kepada yang baru menonton video ini, saya mengucapkan dan mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video yang mana perekrutan pemain berkualitas dan memiliki visi yang sesuai dengan filosofi timnas adalah langkah pentingnya dalam membangun sebuah timnas yang kompetitif. Jadi saat ini ada kabar baik ya untuk timnas Indonesia ini dengan kedatangan seorang gelandang serangnya guys. Jadi siapakah dia? Siapakah pemain ini yang akan menjadi tandem bagi Mark Locke dan pemain keturunan yang telah menjadi salah satu andalan di timnas, yaitu Mark Locke ini mungkin akan menjadi persaingan ataupun menjadi gandingannya nanti. Jadi nama pemain ini adalah Van Rooyen, pemain incaran Sinteyong. Selanjutnya ini untuk timnas Indonesia, karena di account Instagramnya yaitu Michael Van Rooyen mengunggah ulang salah satu postingan account fanbase timnas Indonesia, yang mana dia mengunggah di stories dengan menampilkan fotonya sendiri dan juga menciptakan caption, "Adakah Anda siap membela timnas Indonesia?" Itu captionnya guys. Jadi kalian boleh lihat di account Instagramnya Michael Van Rooyen ini. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita simak dulu video ini daripada GL News ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga GL News Report guys. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. GL News Report guys. Bapak Erick Thohir dalam ya. beberapa pekan terakhir, PSSI dan Erick Thohir menyatakan jika mereka masih akan menaturalisasi pemain. Bak gayung bersambut, kini mulai muncul beberapa pemain yang dikabarkan bakal menjadi naturalisasi berikutnya. Pemain yang dimaksud adalah Nathan Choon dan Jai Itzes. Oke, Jai Namun Itzes baru-baru sudah ini ketemu. ada satu pemain yang diperkirakan juga akan dinaturalisasi. Ini siapa? Oke, siapa? Inilah guys pemainnya. Sebelum itu Nathan Choon sudah melihat bermain dengan Brunei dengan Bapak Jokowi sekali. Kemudian Jai Itzes sudah ketemu dengan Bapak Erick Thohir di PSSI. Dan ini lagi yang terbaru, siapa dia? Itu adalah Michael Van Rooyen, pemain yang saat Michael ini Van merumput di Rooyen. Liga Spanyol. Lantas Liga seperti apa Spanyol, guys. kemampuan Van Rooyen? Berikut ini adalah jawabannya. Liga Spanyol ya. Kita tengok macam mana dia punya kualitas pemain ini. Sudah tentu bergrade A ya. Keturunan untuk timnas Indonesia, visi Van Rooyen, gelandang. Oh, bagus Langkah kalau bagian Sinteyong dan serangan, PSSI gelandang serang dengan ini. menaturalisasi pemain kini mulai membuahkan hasil, di mana pemain tersebut langsung memberikan efek yang sangat positif dalam permainan timnas Indonesia. Selain dalam permainan, pemain naturalisasi juga memberikan pengaruh kepada pemain lokal. Karena pemain lokal mau tak mau harus bekerja keras agar posisinya di skuad timnas tidak digusur. Sehingga kini kekuatan Indonesia adalah gabungan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Gabungan yang membuat Indonesia kini berpeluang untuk memberikan kejutan di Asia maupun dunia. Dengan hasil seperti itu, maka PSSI berencana untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun mereka juga harus berkoordinasi dengan Sinteyong selaku pelatih kepala. Apakah pemain itu bakal cocok dalam skema permainan atau tidak? Sinteyong akhirnya setuju, namun ia memiliki syarat
jika pemain yang dinaturalisasi harus ada keturunan Indonesia. Karena dengan begitu, pemain tersebut pasti akan bermain sepenuh hati membela tanah leluhurnya. Itu yang penting tuh guys. Yang pentingnya pemain ini dia ada keturunan Indonesia. Nggak kira lah dari kakeknya ke neneknya, moyangnya, ibu, bapaknya, siapa pamannya ke. Yang penting dia ada keturunan Indonesia dan pasti dia akan bermain bersungguh-sungguh nih untuk membela timnas Indonesia. Dan Michael Van Rooyen ini dia sudah mengunggah di akun Instagramnya itu bermaksud guys, dia ini memang siap untuk membela Indonesia. Kalau tidak, kenapa dia tulis di status akun Instagramnya, di story-nya itu siap bela timnas Indonesia. Nah, itu bermakna pemain ini memang mempunyai persediaan yang bersungguh-sungguh membela timnas ya. Oke, kita teruskan. Menurut kabar yang terbaru, ada satu nama yang menyatakan keinginannya untuk membela timnas. Nama yang dimaksud adalah Michael Van Rooyen, pemain keturunan Maluku yang lahir di Belanda. Keturunan Maluku pemain nih, berusia lahir di Belanda, 24 tahun tersebut tapi sudah main Liga memberikan Spanyol kode saat dirinya merepost sebuah akun fanbase timnas di akun Instagramnya. Repost itu adalah video tentang Rooyen yang dikabarkan akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Ini akunnya guys, tengok Michael Van Rooyen ya. Ini dia unggah sekali lagi videonya. Berposisi gelandang serang. Ini yang dicari di serang nih. Berdasarkan Transfermarkt, ada 3 posisi yang bisa dimainkan oleh Van Rooyen. Posisi itu adalah gelandang, winger kanan, dan bek kiri. Namun dalam prakteknya, Rooyen lebih sering bermain sebagai gelandang. Maka jika bergabung dengan timnas, Rooyen akan menjadi duet yang sempurna bagi Mark Klok. Rooyen juga bisa berpindah posisi sebagai gelandang serang, posisi yang saat ini sangat dibutuhkan timnas. Betul. Saat bermain di posisi itulah, ia cukup sering mencetak gol. Selalu mencetak gol lah. Boleh tahan. Roemer legt terug. Daar is Van Rooyen, daar is Van Rooyen. Smans. En daar is de 2-0. Tandukan pun bisa, tendangan pun bisa guys. En zo eind. Satu agen dengan Patinama. Dalam akun Instagramnya, Van ya. Rooyen mencantumkan Pride 11. Itu adalah agen yang saat ini menaungi dirinya. Uniknya, agen tersebut juga membawahi pemain timnas lainnya, seperti Shane Patinama. Maka, jika Van Rooyen akan dinaturalisasi, harusnya prosesnya bisa lancar, karena masih berada satu agen dengan pemain timnas. Kalau dengan agen dengan Patinama ini senang lah, sebab Patinama pun sudah lulus dia punya naturalisasi keturunannya. Bermain di divisi 4 Liga Spanyol. Malang melintang di Liga Belanda, Van Rooyen akhirnya memutuskan untuk pindah ke Liga Spanyol musim ini. Tim yang ia bela adalah Ciudad Real, tim yang saat ini berkompetisi di Divisi 4 Liga Spanyol. Liga Spanyol bersama boleh tim tersebut, tahan, no? Van Rooyen selalu menjadi pilihan utama dan sudah memainkan 7 pertandingan di musim ini. Pilihan yang tepat pastinya, karena dia mengembangkan karir yang lebih baik lagi. Liga Spanyol ini lagi tinggi sebenarnya, walaupun dia di Division 4, tapi kalau macam kita di Asia nih, dia di Liga 1 sudah nih. Jadi lagipun Spanyol kan antara ranking yang terbaik dunia juga. Membuat Indonesia semakin kuat. Jika Van Rooyen bergabung dengan timnas, maka bisa saja kekuatan Indonesia bisa semakin kuat. Dengan begitu, kita seharusnya semakin percaya diri saat Indonesia menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang maupun Irak. Indonesia juga harus semakin percaya diri saat menghadapi tantangan dari negara ASEAN seperti Thailand maupun Vietnam. Lagilah Indonesia akan ditakuti oleh negara-negara Asia selepas ini. Semua akan rasa kegusaran itu apabila menentang timnas Indonesia. Jadi itulah visi dari Van Rooyen, pemain keturunan yang dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh Indonesia. Oke guys, Michael Van Rooyen
Jen. Itu guys. Bermain di Liga 4 Spanyol ya. Tapi walaupun dia kasta 4, mungkin di sana dia berbeda ya dengan di Asia ini. Dia menghampiri ke Liga 1 mungkin kalau di Asia Tenggara ataupun di Asia. Sebab Spanyol kita tahu sepak bolanya itu sangat-sangat kompetitif dan juga mempunyai ranking yang terbaik di dunia juga Spanyol nih. Nah, pernah menjadi juara Piala Dunia juga beberapa kali. Dan tetapi saya lebih fokus juga kepada pemain lain yang main di bagian penyerang seperti Ilyas Al-Haf, Ragnar Orat-Magun itu yang bermain di gelandang serang mungkin lebih performanya pada saat ini ketimbang dengan Van Rooyen ini. Tapi apapun, ini semua daripada Sinteyong lah. Mana-mana Sinteyong melihat itu yang terbaik bagi timnas Indonesia, pasti dia akan cepat untuk merekomendasi kepada Bapak Erick Thohir untuk cepat dinaturalisasikan pemain keturunan ini. Yang pentingnya ada berdarah keturunan Indonesia, itu yang penting dulu supaya mereka siap membela timnas itu sepenuh jiwa dan raga mereka. Kita mendoakan semoga cepat proses ini, itu saja guys. Sebab sekarang ini perlawanan kompetisi kelayakan kualifikasi Piala 2026 sekarang ini tengah berlangsung. Pada 16 November Indonesia akan menentang Irak. Kemudian dalam November ini kualifikasi Piala Dunia itu berlangsung. Di situ juga akan berlangsungnya nanti Piala Dunia U17. Kemudian di Januari nanti Piala Asia pula, U20, U23, U20 senior, timnas senior. Jadi kalaulah proses ini, naturalisasi ini lambat kepada pemain-pemain yang berpotensi dengan kualitas yang baik, terutama di gelandang serang, itu sangat-sangat perlulah. Kita tahu kekuatan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia sangat-sangat memberi cabaran kepada timnas Indonesia. Begitu juga dengan Vietnam dan Filipina. Walaupun Vietnam di akhir-akhir ini sangat menurun permainan mereka dengan kalah 3 kali FIFA Matchday, tetapi itu tidak dijadikan alasannya. Nah, yang pentingnya Indonesia perlu fokus dulu untuk timnas Indonesia itu sendiri. Tidak perlu untuk pergi ke tim lain melihat kelemahan mereka. Yang pentingnya apabila mereka fokus, kelemahan-kelemahan yang ada di tim lain itu akan otomatis itu sendirinya dikalahkan oleh timnas Indonesia. Baru-baru ini juga timnas Indonesia, Sinteyong mengantar tim analisis ke Irak untuk menganalisa setiap kelemahan dan permainan lawan itu. Itu penting ya, di dalam sepak bola pada masa ini penting untuk melihat bagaimana kelemahan-kelemahan dan kekuatan setiap timnas itu untuk dibuat satu taktikal dan perencanaan untuk mengekang tadi kelemahan dan kelebihan timnas masing-masing itu. Jadi timnas Indonesia mengantar tim analisis, Sinteyong mengantar tim analisis untuk melihat bagaimana permainan Irak. Dan mudah-mudahan kita mendoakan 16 November ini akan ada satu kejutan yang besar bermain di Irak nanti, seperti mana Indonesia mengejutkan Kuwait sebelum ini di Asia baru-baru kemarin. Jadi oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.